Tablet 1,5 juta udah ada AI-nya. Mantep banget. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini gue pengen unboxing HP. Tablet harganya cuma 1,5 juta, bahkan kurang, masih ada kembalinya. Tapi dia udah ada AI-nya. AI-nya mantep banget lagi. Ini dia tabletnya, itel VistaTab 11. Ini kalau lihat ya di boxnya ya, dia tuh udah ada AI-nya, Education Tools. Terus dia juga layarnya 10,1 inch HD, clear display, baterainya 6000 mAh. Di sini garansinya 12 bulan ya. Terus kalau ada spesifikasi unggulan lainnya, ada learning center ya, kalau ini kan 3 tadi udah. Terus ada parental control, termasuk juga protective case, dan dia juga punya Swift back to screen. Maksudnya apa nih? Nanti kita cobain ya. Dan ini dia tuh 128 GB dengan RAM 4+8. Nah, mending kita buka aja ya isinya apa aja. Lo bisa cek ya link deskripsi video buat belinya di mana. itel VistaTab 11. Yang pertama kita dapat ini ya, tabletnya itel VistaTab 11. Nih, boxnya tuh bener-bener ini ya, bener-bener niat, karena dia tuh punya dus telur kayak gini. Ini tabletnya, kita singkirin dulu. Kemudian kita dapat kabel charger, panjangnya standar ya, sekitar 1 meter. Terus dapat SIM card ejector, bentuknya kayak gini. Ada kartu garansinya di sini ya. Buku penggunaan juga ada di sini. Dan kita dapat charger adapter yang outputnya, lo bisa lihat sendiri ya, outputnya cuma 10 watt aja. Buat ngecas pasti lama. Dan di balik ini masih ada lagi, belum habis. Nah, ini di sini kita dapat cermin nih. Cermin buat ditaruh di depan kamera kayaknya. Kita buka aja nih. Iya tuh bener cermin. Nanti kita coba. Terus di sini kita dapat buku case, book case. Nah, casing yang bentuknya buku kayak gini. Tuh. Cakep. Ini dia belakangnya modelnya soft case gitu ya. Dan depannya ini dia kalau nggak salah itu udah magnetik deh. Nanti kita coba. Komplit banget loh, cuman harga 1,5 juta masih dikasih casing. Biasanya kalau casing kayak gini tuh kalau beli sendiri harganya lebih dari 100.000. Ini gratis. Oke, sekarang kita lihat tabletnya, itel VistaTab 11. Tuh, 6000 mAh. Wih, desainnya ala-ala boba ya. Kita sorotin aja. Nah, kayak gini nih, tampilan tabletnya. Ini keren loh. Dengan harga 1,5 juta, desainnya desain mahal, minimalis, dengan kamera yang ala-ala boba ya, kayak triple kamera gitu, padahal cuma satu doang nih kameranya. Di sini logo AI dan ini LED flash. VistaTab AI Design by itel. Terus di sisi bawah sini ada port charger doang. Kalau di sisi bawah yang mana ya? Kalau ngeliat itel gini berarti ini sisi samping ya. Sisi samping port charger, samping sini ada lubang mic. Di sisi atas ada grid speaker sama tombol-tombol ya, dan di sisi bawah ada grid speaker sama slot kartu. Kita lihat nih slot kartunya gimana. Storage-nya 128 GB dan slot kartunya lo bisa lihat sendiri. Ini dia slot kartunya masih dikasih dual SIM hybrid ya, jadi bisa ditambahin pakai micro SD. Jadi kalau seandainya 128 GB berasa kepenuhan gitu, bisa ditambahin micro SD. Gua akuin sini desainnya cakep, keren. Seakan-akan tuh kayak dari bahan metal desainnya. Brush metal gitu tuh, ada salur-salur kayak metalnya gitu. Keren banget ya. Berasa mahal loh dilihatnya, dipegangnya juga. Nggak berasa tablet harga 1,5 juta doang. Mending kita coba nyalain dulu ya, dan install beberapa aplikasi buat ngecek lagi lebih dalam. Dan kayak gini nih, tampilan tampak depan dari itel VistaTab 11. Bagian atas sama bawahnya nih ramping ya, sementara kiri kanannya agak tebal. Dan kalau lo lihat di sini, kamera depannya tuh bukan di sebelah sini ya, bukan di atas ya. Karena kalau ngeliat nih kan atas kan yang sebelah sini ya. Tapi ternyata dia tuh kamera depannya ada di samping nih. Nih, kamera depan di samping sini tuh. Nih kamera depan di sini. Dan ini layarnya kualitasnya udah oke loh. 800p. Layar HD ya, belum Full HD. Lo bisa lihat di sini kita masuk ke menu setting. Terus kita lihat kita back dulu. Kita lihat ke about tablet ya. Di sini kalau dilihat dia tuh RAM-nya 4 GB
Terus Androidnya masih Android 14. Jangan tanya dapat berapa kali update ya, gue nggak tahu. Dan gak usah diharapin sih, harga 1,5 juta dapat kualitas kayak gini aja udah berasa keren banget. Kalau seandainya nggak dapat update ya masih oke lah. Kalau spesifikasinya kayak gimana, ini kita mendingan lihat dari sini aja, device info. Kalau ngeliat SoC-nya, dia tuh pakai Unisoc Tiger T7250 atau Unisoc T615. Ini performa SoC yang kenceng nih, kalau buat main game udah enak banget. Mobile Legends jalan, Free Fire mah lewat, cepet banget nih ngebut. Yang pasti untuk sensor-sensor ini gue bersyukur banget ya. Kalau kita lihat di sini, gue bersyukur banget tablet ini tuh masih nyediain sensor yang penting buat penggunaan yang lebih nyaman. Nih, sensor cahaya. Jadinya tuh tablet ini tuh bisa pakai kecerahan layar otomatis gitu, nggak perlu repot atur-atur sendiri. Ya walaupun sayangnya dia nggak punya gyroscope, nggak punya magnetic sensor. Jadi tablet ini nggak bisa buat fitur kompas, nggak bisa juga buat virtual reality itu dia belum support karena dia nggak punya gyroscope. Kalau tablet ini dipakai buat nonton Netflix, tentu aja kita lihat di sini dia untuk wideband CDMA-nya masih L3. Ini artinya tablet ini tuh kalau buat muter Netflix dia tuh belum bisa Full HD. Masih di SD aja, standar digital gitu. Standar digital itu resolusinya sekitar 480 atau 540 pixel. Belum 720, belum 1080. Ya, jadi di ukuran layar segini ya agak berasa pixelet ya kalau ngeliatnya jarak dekat. Itu kalau buat nonton Netflix. Kalau buat nonton YouTube mah bisa-bisa aja, Full HD, 4K juga bisa. Ya cuma tapi kan ini dia layarnya belum 4K, jadi kalau misalkan nonton konten 4K di tablet ini ya sama aja, nggak akan berasa 4K-nya, berasanya tetap 800p, karena ini layarnya maksimal 800 pixel kan. Nah, secara performa Antutu kayak gimana nih, gue kasih lihat nih ya. Dia kan pakai Unisoc T7250 atau pakai Unisoc T615 ya, nih kita lihat. Secara Antutu skornya segini. Nih, 280 ribuan lebih, hampir 290 ribu. Skor kayak gini mah kalau buat main game ini udah enak banget, udah lancar banget harusnya. Kalau untuk layarnya sendiri, kita tes multitouch ya. Ini tuh dia layarnya bisa 10 sentuhan bersamaan cuy. Tuh, ini tablet harga terjangkau loh, nggak sampai 1,5 juta tabletnya. Tapi udah 10 sentuhan. Jadi tablet ini bisa dipakai buat main game keyboard atau piano gitu ya, atau piano virtual gitu dia bisa, karena udah bisa support 10 sentuhan bersamaan. Kalau dipakai buat main game kayak gimana? Yuk kita cobain. Dan kalau tablet ini dipakai buat main game Mobile Legends, gue nggak saranin sih, karena ini layarnya kesat banget. Mungkin karena screen protectornya kali ya. Kalau screen protectornya dilepas, mungkin lebih licin, lebih enak gitu. Tapi yang pasti untuk performanya udah enak banget, karena udah bisa di settingan grafis ultra dengan frame rate high. Dan lo bisa lihat sendiri nih, aman lancar, enak banget buat main game Mobile Legends. Udah bisa banget buat push rank. Untuk suara speakernya kayak gimana? Ini dia udah 2 speaker ya, satu di atas, satu di bawah. Ini kiri kanan atas bawahnya di sini ya. Kita cobain ya, buat suara speakernya kayak gimana. Ini kita nyalain dalam mode full 100% ya untuk volumenya. Kalau menurut kuping gue ya, kualitas suaranya itu udah berasa cukup detail. Dengan bass yang udah lumayan ada berasa dikit gitu ya. Walaupun nggak sedetail tablet-tablet atau HP-HP yang mahal, tapi ini nggak berasa pecah suaranya. Udah enak didengarnya. By the way guys, kita cobain dulu ya buat dipasang casing kayak gimana. Nih, casingnya kita pakai. Mantep loh, harga di bawah 1,5 juta udah dapat casing buku kayak gini. Udah gitu, casing bukunya ini tuh udah smart case loh. Nih lihat nih, ini kan nyala nih. Kalau kita tutup ini, dia otomatis mati tuh. Otomatis mati tuh. Keren kan? Harga cuma 1,5 juta loh. Masih kembali lagi. Oke, sekarang gue pengen cobain fitur AI-nya yang buat belajar nih, namanya AI Study. Kita bisa lihat di sini nih ada photo correction ya. Di sini gue ada beberapa soal matematika yang ada yang salah gitu ya, kita cobain. Pertama kita lihat layarnya udah fokus ya. Terus kita pencet gini aja, recognizing. Sebenarnya bisa pakai kamera depan, cuman pakai alat tambahan kayak gini. Malas aja ribet buat setting-setting kameranya. Kita tunggu sekejap karena dia butuh loading gitu. Dan ini nih, udah muncul ya. Dia bisa tuh ya 5 tambah 3 sama dengan 8 tuh bener. Yang salah tuh 6 tambah 2 sama dengan 7. Ini salah, dan 9 plus 10 sama dengan 18 juga salah. Keren banget sih.
Total 6 item, yang bener 4, yang salah 2. Keren banget. Asik banget ya. Tablet mahal lo bisa nggak kayak gini. Dan selain photo correction ini ya, ada 2 lagi yang bisa lo coba sendiri kalau lo udah beli tablet ini. Murah kok tabletnya, nggak sampai 1,5 juta. Masih kembali dapat tablet pinter, terus dia juga udah dapat casingnya kayak gini. Dan ini nih, untuk sampel foto-foto dari itel VistaTab 11 ini. Fokusnya maupun shutter speednya udah lumayan cepat dan kualitasnya ya lo bisa nilai sendiri ya hasil foto-fotonya. Gimana menurut lo guys? Dengan harga 1,5 juta masih kembali ya, masih ada sisanya, udah bisa dapat tablet sekeren ini. itel VistaTab 100. Udah gitu dapat casingnya juga lagi, nggak perlu beli-beli lagi. Menarik gak sih? Dan segitu aja videonya, gue pamit sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Gokil sih. 1,5 juta doang dapat sebagus ini. Wah, tit banget ini. Mantap.